polisi terus menuntaskan penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi. Dari hasil pendalaman terungkap, jadwal tampil di salah satu platform live streaming menjadi awal peristiwa suami bunuh istrinya sendiri, di mana kejadiannya sebelum sang istri hendak pulang ke rumah orang tuanya di Desa Lodaya, Kecamatan Radu Dongkal. Dari hasil pemeriksaan, korban meminta pulang ke rumah orang tuanya di Desa Lodaya karena akan melakukan live streaming menggunakan satu aplikasi. Kapolres Pemalang AKBP Ari Wibowo dalam konferensi pers di ruang media center Wicaksana Lagawa, Polres Pemalang mengungkapkan kronologis kejadian bermula di dalam rumah orang tua tersangka Syarofudin 23 tahun sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Syarofudin akan memandikan anaknya terlebih dahulu sebelum pergi ke orang tuanya, tapi korban Dwi Aprilianingsih memaksa untuk cepat pulang. Korban menyuruh pelaku memandikan anak di rumah orang tuanya saja. Pelaku pun masuk ke kamar mandi untuk ganti baju. Korban terus meminta pelaku untuk cepat ganti pakaian sembari mendorong. Saat itu pelaku menjawab agar sang istri sabar, tapi dijawab oleh sang istri dengan kata-kata yang kasar. Sang istri juga menendang perut suaminya. Tersangka merasa kesal dan sakit hati pada korban. Pikirannya kalut dan emosi. Lalu keluar dari kamar untuk menuju dapur untuk mengambil pisau dan kembali ke kamar. Tersangka kemudian mendorong korban yang duduk di kasur hingga terlentang. Kemudian duduk di atas perut dan menghujamkan pisau ke arah leher dan wajah korban beberapa kali hingga pisau melengkung. Belum puas, pelaku meletakkan pisau di sebelah kasur, lalu keluar dari kamar untuk mengambil gunting di atas meja makan. Kemudian kembali duduk di atas korban dan menghujamkan gunting ke beberapa bagian tubuh korban. Saat itu Jakwi Radar, korban sempat minta tolong, meski pelan, ada tetangganya yang mendengar. Kemudian tersangka ke kamar mandi berusaha membersihkan darah dengan menceburkan diri ke bak mandi. Tidak lama kemudian, atas laporan warga, Polsek Radu Dongkal langsung bergegas ke TKP dan mengamankan pelaku beserta barang bukti. Kapolres menyampaikan atas perbuatan tersangka dalam melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, menghilangkan jiwa orang lain, tersangka dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga PKDRT, di mana pidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah, atau pasal 338 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi modus operandinya di mana tersangka dengan cara menghujam korban dengan menggunakan pisau dapur dan gunting berulang kali mengenai bagian leher, pipi kanan, pipi kiri, pelipis kanan, sebelah mata kanan, lengan tangan kanan, dan lengan tangan kiri hingga korban meninggal dunia. Ini juga telah kami terima visum. Sementara itu, saat diinterogasi, tersangka Syarofudin mengakui perbuatannya dan menyesal. Ia melakukan perbuatannya itu karena kesal istrinya memakinya dengan kata-kata kasar. Pria dengan 2 anak yang berprofesi sebagai buruh cuci motor di Radu Dongkal itu bercerita istrinya sering melakukan live streaming. Dalam sehari bisa sampai 4 jam live streaming dan mendapatkan uang. Namun ia tidak tahu berapa uang yang didapat dari hasil live streaming tersebut. Muhammad Ridwan, Radar Tegal TV. Jakwi Radar, jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru.